Aduh, kok gue grogi ya anjir. Lu mau jadi YouTuber bergrogi anjir. Udah enggak apa-apa. Halo guys, kembali lagi bersama kami di Majelis Kakak. Ya, seperti biasa ya. Ya. Kita ini Ngobrol-ngobrol santai ya. YouTuber Pemula yang sedang merintis. Yang sedang merintis Dari bawah. dari berempat, bertiga dan sisa berdua sekarang. Oke. Nah. Gue banget. Karena tapi jujur enggak, gue pengen nanya deh sebenarnya. Majelis Kakak tuh berapa sih membernya? Sejujurnya ya? 4 sih. 4 ya? Oh bukan 5? 4. 4 di in frame. Itu belakang kamera. Yang satu kan yang di belakang kamera ya juga. Nah, tapi Empi pernah nggak sih on cam? Ini pernah. Oh di Nah, live ya? Di itu enggak di Ancel Young Idol. Oh, atau di Young Idol. Oh yang mana? Live streaming doang nggak sih dia? Live streaming doang. Iya, setahu gue Empi itu live streaming gue deh. Nah, kita ngebahas tentang Majelis Kakak ya, maksudnya. Majelis Kakak tuh apa sih? Majelis Kakak tuh sebenarnya, karena kan yang pertama kali mencetuskan itu kan bukan gua ya. Yang pertama kali mencetuskan nama majelis itu siapa sih aslinya awalnya? Gua sebenarnya. Lo ya? Awalnya gua. Jadi awalnya gua bingung tuh mau ngasih nama apa ya. Karena ya keterbatasan konten dan semua konten podcast tuh udah banyak nama-namanya. Kalau mau makan mana aja nggak apa-apa? Iya tahu, nggak apa-apa. Maksudnya udah ada podcast teras lah, ada podcast inilah itulah. Jadi kalau mau bikin podcast lagi, apa namanya gitu kan? Gua kepikiran satu, majelis tiba-tiba nih majelis udah bagus nih. Tapi majelis apa? Masa majelis podcast? Majelis podcast mainstream banget. Kayaknya udah banyak lah sih. Udah banyak. Sampai akhirnya kita kan pertama kali memulai kan di Kopi Kurasi waktu itu. Di Kopi Kurasi, tapi yang di LRG 5. Belum yang baru. Kopi Kurasi kita ambil depannya akhirnya tuh kakak, jadi majelis kakak, majelis Kopi Kurasi begitu. Ya harusnya kita kontennya di Kopi Kurasi dan tidak pernah terlaksana lagi, dan kita kontennya akhirnya di rumahnya Bang Anca. Itu majelis kakak kalau pengen tahu kafenya Kopi Kurasi itu pas di episode 0 ya. Prolog ya. Prolog itu di channelnya Young Idol. Channel Young Idol itu ada. Channel Young Idol. Itu episode 0 pertama kali kita coba-coba konten dan belum di channel sendiri, guys. Tuh. Karena setelah dari Young Idol itu kita berinisiatif untuk membangun channel sendiri ya. Sendiri, betul. Karena gini, sebenarnya kenapa gua mungkin gua orang yang pertama kali bilang sama lu sama Empi pasti deh ya. Kan kenapa gue bilang lu sama Empi, maksud gue karena menurut gue kalian berdua yang sudah pernah terjun di dunia YouTube ya, maksud gue. Betul. Alhamdulillah gua Mampi udah pernah terjun di dunia YouTube. Lu berapa tahun di YouTube? Gue sebenarnya gue mau duluan, Bro. Channel gue yang sebelumnya ada Bang Iqbal, Muhammad Iqbal namanya masih. Itu gue dulu reaction K-pop. Itu pun reaksinya malu-malu. Karena gue nggak tahu apa-apa. Gue bener-bener ya cuman suka K-pop waktu itu. Sebelum suka JKT gue suka K-pop. Gue reaction waktu itu pertama kali itu lagunya siapa sih member HKT48 yang masuk? Aizwan. Si Sakura kalau nggak salah namanya. Aizwan atau Aizwan ya kalau nggak salah ya. Aizwan waktu itu Aizwan. Dia salah satu bias kalau di K-pop namanya, bukan Oshi, bias. Salah satu bias gua di Aizwan. Dia orang Jepang kan. Nah, dari situ gua cobalah reaction. Reaction video. Tapi masih malu-malu tuh. Opening nggak jelas. Gua nggak pakai thumbnail, gua nggak pakai mic, gua pure cuman laptop sama mic-nya tuh mic dari laptop sendiri gitu. Berarti suaranya kresek gitu. Jelas, terus copyright semua karena memang langsung suara dari laptopnya kan. Tapi sorry gue potong. Kalau itu kan ibaratnya lu masih channel kecil ya, juga ya. Channel kecil sebenarnya channel besar, 1000 subscriber. Enggak pada saat lu nge-reaction itu berapa subscriber? 1000. Udah 1000? Itu yang channel lama, tapi isinya copyright semua. Karena gini, itu tuh bekas channel yang gua isi dengan lagu-lagu K-pop. Yang isinya copyright semua. Nggak bisa dong dimonetisasi kan. Itu kalau udah kena copyright dengan diakses nggak bisa, itu selamanya nggak kena AdSense.
Oh nggak bisa ya? Nggak bisa karena udah mengandung copyright. Jadi harus ya kamu nggak mau bikin channel ulang kan. Nah pertama gua masih pakai channel yang lama tuh buat reaction sampai akhirnya di Purwokerto gua kan kena JKT gara-gara Amel ya. Amel Gen 6 Gen 6 ya, ya. Kan fun fact aja guys, Amel Ya, ini mungkin semua pada tahu juga kali ya. Nah, Amel sama JKT48 Gen 6 itu teman gua, teman SMP. Jadi Orda guys. Enggak ordal dong. Jadi ya itu. Dari situ gua mulai suka JKT dan akhirnya ada suatu saat gua minta adik gua sebenarnya. Pi, gua kan udah bikin reaction nih di channel gua nih, tapi masih malu-malu. Coba dong kita bikin reaction. Nah, awal-awal Empi itu masih malu banget, parah malu banget. Gua masih ada tuh video YouTube-nya, video di YouTube gua reaction. Iya, gua tahu gimana sih orangnya sih. Di channelnya Muhammad Iqbal masih ada reaction pertama gua. Masih malu-malu banget gua Empi itu masih malu-malu banget. Dan akhirnya dari situ Empi mulailah terjun nyoba-nyoba sendiri. Dia nyoba pede depan kamera. Dan alhasil dia gede duluan daripada gua. Iya. Tapi jauh bro. Tapi gini guys, fun fact adalah gua itu termasuk orang yang dulu nontonin dari mereka. Seriusan. Gua nontonin gua malah belum tahu ada nama channel Bang Iqbal sebelumnya. Gua tanya dari Yung Idol itu. Yung Idol itu kan. Makanya ketika pertama kali gua datang ke Kopi Kurasi pas itu ada lah yang memperkenalkan gua tuh ya salah satu member di sini juga lah, maksud gua ya Mas Bagas di situ. Dia pas itu dia bilang posisi gini ya, sebelumnya itu posisi gua sama Mas Bagas itu udah lama nggak ketemu, udah hampir 2 tahun gua nggak ketemu lah pas itu. Jadi pas itu gua lagi di Bekasi, gua lagi balik dari Lampung ke Bekasi. Tiba-tiba gua random telepon Mas Bagas aja. Mas nongkrong yuk, kata gua. Ayo, lu di mana? Gue di rumah. Yaudah gua ke rumah deh, kata dia. Oke, dia ke rumah. Ngobrol. Ya selalu ya, always ya. Misalnya ketika bertemu dengan orang lama pasti membahas tentang masa lalu, gitu. Abis dari situ dia bilang, ke kafe teman gue aja yuk, kata dia. Jauh nggak, kata gue, karena kan gue nggak boleh jauh-jauh di sini kan, maksudnya. Deket sini kok di Galaxy. Oke, kata gue. Nyebut ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, kata dia. Yaudah nyampe sana, ketemulah lu di situ kan. Gue belum ngeh kalau lu di situ, kalau lu pernah masuk di channel Yung Idol gitu. Oke, kata gue. Ngobrol-ngobrol tercetuslah pas itu. Sebenarnya yang pertama kali mencetuskan untuk bikin channel atau membuat konten itu Mas Bagas, ya kan? Mas Bagas dia bilang, kayaknya enak nih kita bikin konten apa yuk gitu maksudnya. Karena yang di awalnya kita ini mau bikin konten itu tentang JKT-an juga sebenarnya. Awal JKT-an. Karena gue dengan Mas Bagas pengen bernostalgia lah, maksud gue di JKT maksud gue. Karena selagi kan Iqbal sama Empi kan masih sering update lah di situ ya. Nah, besokannya nggak sih pas itu? Minggu depan. Oh, minggu depan ya. Minggu depannya gue janjian tuh sama Iqbal sama Mas Bagas. Datanglah adik dia, Empi. Datang. Nah, gue ngeliat muka Empi itu agak ciren tuh apa ya bahasa Indonesianya? Familiar lah. Gue ngeliat, kayaknya gue pernah nonton deh orang ini, maksud gue. Terus gue tanya, lu pernah punya nggak sih channel YouTube? Oh, gue punya bang, namanya Yung Idol. Gue cari dong Yung Idol kan di searchingan YouTube gue. Iya, gue pernah ngeliat reaction kalian, maksud gue. Pernah lihat reaction ya. Dan gaknya sekali bal, maksudnya berulang kali, maksudnya Magic Hour, terus Flying High kalau nggak salah pas itu. Terus apa lagi? Banyak lah, maksudnya karena pas itu kalian termasuk orang-orang yang sering apa ya? Gue tuh selalu seneng menonton orang-orang mereaction video, maksud gue. Karena menurut gue pribadi, gue pengen tahu dari sudut pandang orang itu seperti apa sih tentang lagu ini, maksudnya. Contoh apa tuh yang Magic Hour. Gue suka karena perpaduan, menurut gue yang pertama kali gue mes itu adalah perpaduan Inggris Indonesia sih sebenarnya pas itu ya. Ada rapnya iya. Kan. Dan kalian itu membahas itu, maksudnya. Kata gue, oke, sama nih maksud gue. Singkat cerita,
ya udahlah kita bikin YouTube. Kita pertama kali ketemu di Kopi Kurasi yang RG5, dan kebetulan waktu itu kita sudah mau pindah. iya pas itu kita kalau mereka tuh mau pindah hamin berapa minggu ya? Hamin seminggu mau pindah. Oke, karena pas itu kesepakatannya adalah yaudah kita bikin video aja di cafe ini, kan. Ternyata mau pindah, dan gue ngeliat layout di cafe yang baru, jujur ya Bal, cozy, bagus, enak tempatnya, di dalamnya enak tempatnya, dan di luarnya pun ya oke lah, ramai maksud gue, karena kan pinggir jalan ya. Tapi kalau untuk masalah bikin konten, jujur ya Bal, susah, kecilan cu. Memang kecil banget. Kecilan. Karena itu kafe tuh kontainer aja. Iya, kontainer, real kontainer maksud gue ya. Kontainer, dan itu kalau AC-nya mati sebentar aja, panasnya luar biasa bro, sumpah. Panasnya ampun gua. Jadi gini di Kopi Kurasi yang baru ini adalah gue sama Rapli bilang, Pli kalau kita duduknya dekat dapur, kedinginan nih kata gue. Iya. Kita yang dekat apa yang jendela. Yang jendela panas bener gitu. Beda banget ya rasanya ya. Jauh banget. Itulah fungsinya AC di dalam kontainer tuh begitu. Betul. Supaya dinginnya, karena gini itu kan besi ya, waktu itu maksudnya besi itu yang menghantarkan panasnya tuh cepet gitu loh. Iya. Dan matahari dikit cek cepet ya. Dan ketika gue jalan kayak bung. Lah iya, karena bawahnya tuh bukan tanah, iya. Karena cuma tatakan gitu, kayak tatakan iya. Gitu ya. Kayak gini nih, lu berdiri tuh di atas kayak gini nih. Iya. Nah, singkat cerita pas itu, udah kita konten di Kopi Kurasi, dan ternyata ini gue pertama kali gue ketemu Iqbal adalah gue bertahu kalau dia memang real barista ya maksud gue ya. Bukan. Oh bukan aslinya. Gue sebenarnya bukan barista ya guys ya. Jadi gue tuh memang gue kerja di F&B terus. Kayak gue pernah di Thai tea tradisional, gue pernah di teh desa. Nah yang terakhir gue kopi. Gue teh berarti 2 tempat, kopi 1 tempat. Sebenarnya gue tuh bukan passion gue jadi barista bro. Gue passion gue nyanyi, konten, editing tuh passion gue. Cuman entah kenapa gue selalu dapat kerjaan yang di dunia F&B, makanan dan minuman. Loh. Ya siapa tahu kan ada rezeki di situ kan. Karena memang kalau masalah makanan sama minuman gue cepat paham. Ya gitu. Karena memang lo doain makan ya sih. Doain makan juga doain kan. Makan. Dan di posisinya di rumah juga sering masak, sering bikin minuman. Jadi gue ya nggak ada beban lah di situ lah. Kecuali kalau lagi ditekan sama pelanggan selama itu. Nah kayak tadi tuh gue tuh agak ketekan dikit kayak sih ya. Barusan banget. Wah rame dir. Dan posisi gue sendirian tuh. Lo harus lihat sih ketika Iqbal lagi gupak sih. Gupak tuh apa ya bahasanya? Iya, apa kerusuh. Rusuh. Sana sini. Gua sama Rapli gupak bener orang ini kan. Tapi ya mau bagaimana maksudnya, dia posisi dia sendiri di situ. Dan dia harus memegang kitchen satu sama megang barista satu. Maksudnya ya wajar aja sih maksudnya. Dan bolak-balik. Pelanggannya itu rame itu bukan 1, 2 sampai 5 orang maksud gua. Kadang-kadang datang nih 5 nih. Oke, pastinya banyak. Satu geser. Masuk lagi yang baru. Gue nyampe ketika gue kan sering gue sering nongkrong di Kurasi lah ya maksud gue ya. Gue terhitung jarang gue ngobrol sama dia. Iya, kan dia saking sibuknya, tapi ya udahlah maksudnya. Ya gue wajarkan aja, ya emang karena itu kan lo kerja kan gitu kan. Oke, gitu gua. Nah, berarti kan lo sedikit tahu tentang kopi dong maksud gue. Tahu. Karena yang gue tahu di dalam hidup gue kopi itu cuma 2, kopi hitam sama kopi susu. Nah, yang gue pengen yang gue kepo itu sebenarnya apa sih bean apa sih beans? Iya, biji kopi. Biji kopi itu kebagi berapa sih sebenarnya? Sebenarnya ada 2 ya, ada Arabica dan Robusta. Cuman untuk produksi di Indonesia memang terbesar Robusta, karena memang kita daerahnya panas, daerah tropis. Dengan kebanyakan ya udah dia panas lah, udah panas lembab gini kan. Cuman kita ada Arabica, tapi Arabicanya itu lumayan susah karena harus ditanam di daerah tinggi. Karena kalau kita ditanam di daerah panas nggak jadi. Karena tipenya Arabica itu asam harusnya.
Kalau kita tanam di daerah panas, otomatis itu boltnya kerasa banget. Jadi kesannya kayak nggak Arabica gitu. Jadi Arabica itu pure harusnya di tempat dingin. Gitu. Maaf sebelumnya gue potong. Mau sih Pak makanan itu Pak? Makanan ayo. Maaf sih. Makan ya guys. Makan ya. Makan guys. Jujur gue lapar. Lapar deh guys. Lapar tapi tadi dia habis Indomie 2 bungkus gue yang masakin. Nggak usah bilang gitu. Nggak usah bilang gitu. Ada ibu lo ya? Enggak juga sih sebenarnya. Gue pengen terlihat kurus aja. Astagfirullahaladzim. Kita makan Sabrina guys. Jadi sebelumnya itu gue udah ngobrol sama Iqbal maksudnya ya masalah kopi perkopian juga. Tapi kata lo kan pasti lo bilang Arabica itu kan dari Arab ya. Bener apa enggak? Betul. Sedangkan yang gue tahu Arab itu adalah Bukan Pak? Bentar. Bukan. Saya. Ya. Sedangkan yang gue tahu negara Arab itu jarang di dataran tinggi. Betul. Sedangkan kata lo tadi Arabica itu harus di dataran tinggi. Betul. Which is itu harus panas. Betul. Oke, maksud juga. Oke, kalau Arab dengan panas oke lah maksud gua. Tapi kan bukannya kalau tinggi itu harusnya malah dingin ya? Kasih pegunungan maksud gua. Gini. Kenapa? Ini gua bertanya as orang awam ya. Gue bukan bermaksud gue sok tidak tahu ataupun emang gue nggak tahu beneran maksud gue. Karena gue anaknya ya udah ngopi aja maksudnya. Gue bodo amat kalau itu mau bijinya apa kek bodo amat maksudnya. Karena gini, kenapa disebut Arabica? Karena beans itu memang dari Arab. Cuman bukan di Arabia langsung bro. Dia itu berasal dari dataran tinggi di Ethiopia. Ethiopia. Iya. Ethiopia bukan Arab ya? Bukan Afrika ya? Bukan, Arab masuknya. Oh iya. Arab, masih Arab. Tapi di dataran tingginya ya, gua nggak tahu. Oh, oke. Jadi itulah kenapa yang disebut kenapa Arabica dari tempat tinggi karena memang itu. Memang gitu. Jadi Arabica nggak bisa yang tempat panas. Rasanya itu jadi bold banget. Itu maksudnya. Nah, yang membedakan Arabica dengan Robusta itu dari kalau misalnya kan ya, gua jalan ke pasar nih, gua ngeliat bin ya, kan ada tuh kan tanpa nama misalnya Arabica, apa Robusta ya maksudnya. Iya betul tanpa nama. Nah, gua tahu oh ini Arabica, oh ini Robusta itu dari mana? Satu bisa dari warna. Warnanya itu kalau Arabica lebih terang. Lebih terang. Sedangkan Robusta lebih dark. Itu yang pertama. Arabica lebih terang, Robusta lebih dark. Oke. Yang kedua garis. Garis kopi tahu kan yang di atas. Oke, iya. Kalau yang ini ya yang gue pelajarin ya. Kalau lurus Robusta. Tapi kalau yang bentuknya S itu Arabica. Oh, oke. Begitu bedainnya. Yang ketiga bentuk kopinya. Ada lekukan kopi kan. Kopi itu kan kayak gini lurus terus ada lekukannya di atas. Kalau lekukannya gede, tebel itu Robusta. Kalau lekukannya tipis Arabica. Oh. Begitu. Oke. Itulah. Oke. Itu ilmu baru tuh maksudnya. Jujur gua nggak tahu masalahnya. Berarti kalau Arabica, Robusta. Nah, dari rasanya itu? Dari rasanya ya tadi yang seperti yang tadi gue bilang. Untuk Robusta itu rasanya asam tuh kalau di bahasa kopi itu acidity namanya kalau di bahasa kopi. Asam tuh acidity. Jadi acidity untuk kopi Robusta itu lebih rendah, lebih hampir nggak ada. Ada cuman dikit banget. Kalau Arabica acidity itu gede, tinggi. Tingkat acidity tinggi. Terus Arabica itu rasanya lebih light, lebih ringan. Oke. Sedangkan kalau Robusta itu lebih bold, lebih berat. Jadi kalau ada yang pingin pahit, itu yang pingin strong itu lebih disarankan pakai Robusta. Tapi kalau gua disaranin banget, jadi gua saranin banget nih. Kalau kalian mau pecinta kopi sekalipun, gua saranin pakainya blend, jangan full Robusta. Full Robusta itu lambung. Oh iya sih. Ada orang yang suka kopi misalkan, sok-sokan tuh pernah. Dia minta full Robusta. Lambungnya ternyata nggak kuat, mencet lah dia. Oh, oke. Ya pasti nyerangnya ke lambung sih pasti. Nah, gue pernah ngeliat istilah V60 itu apa sih? V60 itu sebenarnya V itu dari ini gelasnya.
Oke. Gelasnya kan bentuknya V tuh ya, yang kayak gini tuh, yang V, itu V. Nah, kalau 60 ini mohon maaf banget, gue kurang tahu 60 dari mana. Tapi kalau V-nya tuh dari gelasnya. Itu V-nya. Tapi kalau 60-nya gue jujur gue belum tahu. Gue nggak mau sok tahu ilmunya gimana. Tapi 60-nya gue nggak tahu dari mana. Binnya bebas. Bebas, mau Arabica mau Robusta bebas. Nah, yang membedakan dengan kayak Americano dengan long black itu bedanya apa dengan V60? Kalau long black dia ada 3 perbedaannya. Long black itu dia pakai 2 shoot guys, pakai 2 shoot. Sama kayak Americano cuma 2 shoot. Kalau Americano 1 shoot. Nah, reguler. Kalau yang large Americano 2 shoot. Kalau long black 3 shoot. Begitu. Oke. Nah, kalau V60 itu? V60 itu lebih ke arah dari brewnya sih. V60 itu adalah tipe beans yang dipakai bukan espresso. Beans kopi biasa. Tapi itu di brewnya manual. Kita yang begini. Nggak mungkin dia di brew pakai mesin, nggak mungkin karena suhu press mesin itu 100 derajat Celcius. Sedangkan kalau kita buat manual brew dengan kopi yang biasa itu harus 90 derajat. Kalau kita di 100 derajat rasanya pahit. Rasanya pahit. Gosong. Press jadi nggak enak. Jadi kalau lu mau manual brew itu pakainya yang 90 derajat dan harus manual, nggak boleh pakai mesin. Karena presannya mesin itu 100 derajat. Oke. Nah, tadi lu sempat nyinggung masalah espresso. Espresso itu apa? Jujur, gua nggak tahu itu. Espresso itu biang kopi, bro. Ampas kopi? Enggak, biangnya kopi. Biang kopi? Kopinya langsung. Pure kopinya. Jadi kalau lu tahu biang matcha, matcha itu punya biang sebenarnya. Biang itu semacam kayak pure itunya. Kayak matcha nih. Iya, itu matchanya. Jadi lu kalau cicipin matcha, biangnya matcha, lu cicipin pahitnya nauzubillah. Sama kayak espresso lu cicipin. Pahitnya nauzubillah, ini biangnya. Biangnya kopi. Kalau berarti di dalam bijinya itu? Iya, dari biji itu langsung yang dijadiin air itu pure kopinya. Oke. Itu pure kopinya. Oke. Jadi rasanya Gua ngerti. Itu espresso. Nah, kalau di matcha ya gitu, bubuk matcha ya biangnya tuh bubuknya pahit banget rasanya. Pas. Jadi kalau gua pernah bikin matcha pakai biang matcha, itu tuh harus 2 gram aja. Kalau kita sampai 5 gram pahitnya nauzubillah. 2 gram cukup. 2 gram itu udah hijau banget, udah pahit banget. Itu kalau ditambahin gula, tapi kalau ditambahin gula jadi nikmat banget ya, susah. Jadi enak banget. Itu jadinya. Tapi jujur ya guys, pengalaman gue sama Iqbal ini kan dia kan barista ya. Gue minta americano, dikasihnya long black. Pantas gue nggak tidur kata gue. Dikasihnya long black Pantesan. Dan baru tadi gue baru sadar. Kok kayaknya gue minum americano tempat lain kayaknya nggak setajam ini, maksud gue kan. 2 shoot, bro. Terus tadi Rapli yang bilang kan, itu berapa shoot? Lo bilang 2 shoot. Bajingan ya, kan emang dikerjain gue emang. Nah kan di situ kita kan jualnya long black bukan americano. Memang di itu jualnya long black. Cuma kalau diminta americano bisa. Bisa. Memang lebih tajam aja kan, lebih pahit kan. Itu. Bukan lebih pahit sih, lebih buat tuh. Kalau pahit sih enak-enak. Gue cipin tadi punya lu enak-enak aja sih. Ya enak sih, sebenarnya enak sebenarnya. Tapi guanya kaget aja. Kok kayaknya kan soalnya kan gue kan sebelum gue minum juga kan, minum kopi juga kan sebelumnya. Kok lebih strong dekorasi kata gue ya. Iya, 2 shoot, bro. Hancur kata gue. Sama satu, tadi gue mesen Indomie goreng. Gue minta setengah mateng, kematangan Jo. Kematangan. Itu kematangan bukan gara-gara gue pengen matang, gue tuh dikejar pelanggan juga kan. Iya. Sat gue bingung, aduh ini udah matang belum ini minyak nih, gue lagi buat pelanggan nih. Tapi emang setiap kalau dia lagi rame. Ruwet ya, lagi rame gitu ya. Selalu gue nanya, Bal, kalau gue mesen makan lo marah nggak, Bal? Kata gue. Nggak aja ya, udah gue pesen baru. Kalau lo nggak, tapi kalau lo bilang tadi lo nah nggak apa-apa, gue pun nggak apa-apa maksudnya. Enggak, tetap aman. Cuman itu resikonya kalau lagi banyak pelanggan dan gue pesen gue sendiri, dan pelanggan minta yang aneh-aneh minuman, pasti dapur bisa ketinggal. Jadi kayak kematangan itu ada miss lah di situ. Ada miss di situ lah, karena memang nggak ada yang jaga juga kan. Dan kalau sewajarnya kafe itu harusnya punya 2 orang, satu di kitchen, satu di barista, nggak cuma satu. tapi lu cuma 1 orang, ya susah gitu loh maksudnya. Kalau itu gue nggak berani ngomong sih.
Itu kan pihak manajemen sana, gue nggak tahu lah maksud gue. Enggak, maksudnya kayak, apa namanya itu kan memang ada Ya. ada halangan dari pihak kitchennya. Jadi mau nggak mau ya gue yang backup gitu maksudnya. Bukan masalah manajemen apapun, gue nggak juga manajemen apapun. Yang penting itu karena memang keterbatasan orang tadi. Ya mau nggak mau gue bolak-balik kitchen. Bar kitchen. Tapi sebelumnya lu pernah masak nggak, Bang? Lu bisa masak nggak sih? Bisa. Oh, bisa lah ya? Bisa. Karena gue pikir cuman Empi yang bisa masak. Gue bisa. Cuman memang nggak seenak Empi gitu maksudnya. Oh, oke. Dan masak juga bukan passion gue sebenarnya, coy. Cuman gue memang gue bisa aja dan suka. Tapi bukan passion gue. Beda ya, suka sama passion beda loh. Beda loh. Suka masak, soalnya suka. Cuman gue nggak passion aja. Jadi kalau ada orang, ada gue tuh kalau ngeliat bahan nih, ada bawang merah, bawang putih, ada apa, masak apa ya enaknya ya, kadang-kadang gitu. Cuman gue kalau mau lanjut takut dimarahin yang beli. Itu kan yang beli kan tante gue ya, bumbu itu pasti tante gue mau masak sesuatu, nggak mungkin enggak kan. Jadi kalau gue pakai enggak, biar nanti takutnya malah kena marah. Ya udah, ya gue nggak jadi bikin gitu. Nah, gue tadi ada kepikiran satu nama ya. Kopi luwak tuh apa, Cuk? Anjir, kopi luwak itu sebenarnya tuh kopi yang ditelan sama luwak, diein lagi, dikeluar dari tainya, ada tainya. Tapi maksud gue itu kan berarti kan dari tai ya maksud gue ya? Iya. Atau bahasa halusnya feses lah maksud gue ya? Kok bisa enak, Cuk? Kan itu dari luwaknya itu dicuci lagi, bro. Di dalam badan dia? Iya kan, habis diein nih, habis dikeluarin, itu dicuci lagi pakai air. Oh, sama kitanya? Iya, kita nyuci. Oh. Nggak sembarangan langsung diolah jadi kopi, enggak. Iya. Cuci dulu baru diolah. Polos banget gue ya. Polos banget gue. Dan itu pun apa namanya kayak beans gitu ya, beans kayak kopi begitu, kopi saset gitu. Itu sebenarnya kurang sehat, bro. Itu udah dicampur sama gula. Oh, oke. Kecuali yang pure kopi ya. Iya. Tapi kalau dicampur sama gula ya kurang sehat aja kalau buat gua. Karena emang itu kopi campur gula gitu loh. Sama kayak kopi susu itu? Iya, jadi bagusnya kalau mau ya kopi pure kopi aja. Susunya dibuat sendiri aja dari rumah itu. Dibuat dari gitu maksudnya. Pure. Berarti hitungannya berarti bisa dikatakan kopi luwak itu bukan termasuk Arabica ataupun Robusta ya? Ada macam-macam, bro. Oh, ada yang Robusta, ada yang Arabica. Jadi kopi saset itu nggak mesti Robusta, nggak mesti Arabica, pasti ada dua-duanya. Ada yang nggak mesti ini. Oke. Nah, kalau kalian mau tahu campurannya nih gini nih. 2 shot espresso dicampur dengan air itu namanya long black. Oke. 1 shot espresso dicampur dengan 1 gelas air itu jadi americano. Espresso dicampur susu jadinya cafe latte. Espresso dicampur susu ditambah foam jadinya cappuccino. Manual brew V60 ditambah 1 espresso jadinya red eye. Manual brew V60 atau Japanese ditambah 2 shot espresso jadi black eye. Begitu. Tadi apa yang Japanese? Japanese atau V60 dicampur itu nama lainnya. V60 itu Japanese. Japanese itu yang dingin. V60 itu yang panas ya. Kalau dicampur 1 shot espresso jadinya red eye. Tapi setahu gue V60 itu kan dia minum kayak sloki itu nggak sih dia? Iya. Yang kecil-kecil itu kan? Iya. Karena emang kalau sekali minum tuh emang pahit banget nggak sih? Enggak pahit, sebenarnya itu lebih light, lebih ringan. Lebih ringan daripada americano, lebih enak. Cuman kenapa orang memilih yang pakai sloki gitu? Itu buat menikmatin kopinya sebenarnya sih. Iya sih. Karena orang pecinta kopi itu, apalagi pecinta manual brew itu nggak mau kopi cepat habis. Bener sih. Jadi beda lagi sama orang yang lagi haus ya. Iya, kalau itu beda. Klik. Tapi gini, ini pertanyaan bodoh aja sih menurut gua. Kenapa orang ngopi itu selalu ada kayak itunya? Jadi gini, ada suaranya itu. Fungsinya kadang-kadang malah ada sendok nggak? Ada di dalam sih. Nggak usah berarti. Kenapa? Misalkan mohon maaf nih. Iya. Gini nih. Saya minta dikit ya. Dia kan. Oke. Fungsi gitu sebenarnya ini bukan pertanyaan mudah, memang ini pertanyaan bagus guys sebenarnya guys. Fungsi itu biar semua lidah kita tuh kena kopinya.
Karena lidah kita kan tuh lidah kita kan di rasa asin, Iya. rasa manis, rasa pahit itu dipisah-pisah kan. Iya, iya. Bagian ini manis, bagian ini pahit. Jadi biar tahu nih, ada yang kurang nggak rasanya. Oke. Ada rasa pahit yang kurang, rasa pahitnya ada nggak? Rasa asinnya ada nggak? Rasa asamnya ada nggak? Rasa sweetnya ada nggak? Kalau ada salah satu yang nggak ada, itu berarti espressonya kurang, nggak jadi, nggak bagus. Itulah kenapa biar semuanya langsung set. Kurang nih, enak nih. Malah ada ini gue ngeliat dari TikToker ya guys ya. Jadi ada yang gue ngeliat dia itu minum americano ya. Gue lupa namanya siapa TikToker, tapi dia minum gini. Ada dia tuh ditahan dulu di sininya, baru dimasukin. Gue nggak tahu itu fungsinya apa, tapi gue ikutin. Gue ikutin karena menurut gue, orang ini unik aja sih maksud gue. Itu sih. Sama yang tadi yang suara tadi tuh, gue tuh sering lihat di Instagram ataupun TikTok. Kadang-kadang itu menjadi kayak suatu perlombaan kayak apa? Siapa yang paling nyaring? Enggak, itu sebenarnya teknik itu memang dikhususkan memang buat nyicipin rasa. Cuman kalau yang Americano tadi, itu gua nggak tahu, sumpah. Itu gua nggak tahu. Itu apa? Ntar gua kasih videonya ya. Gua nggak tahu dah. Itu gua nggak tahu. Itu fungsinya apa gua nggak tahu. Tapi kalau yang itu ada teknik buat merasakan kopi itu enak atau enggak. Iya. Terus yang kedua ada teknik cupping. Cupping ini gimana? Cupping itu lu bikin kopi, seduh, tangan itu nyentuh gelasnya pun nggak boleh. Karena gini, kopi itu sensitif terhadap barang. Oke. Atau suatu barang kayak gini nih. Kopi enak, lu katasin dikit aja keset, lu jilat lagi rasanya udah beda. Oh, sangat sensitif ya? Kopi dalam gelas, sebelum lu pegang, sama lu setelah lu pegang beda rasanya. Oh iya? Iya. Oh. Itulah kenapa teknik cupping tuh nggak boleh tangan atau apapun menyentuh itu namanya gelas. Jadi dari aroma lu cium gini. Wajib begitu. Nah, oke, let's say ya. Itu tubruk ya pakainya tubruk yang ada ampas-ampasnya. Oh, itu tubruk ya? Tubruk. Nah, let's say gini, misalkan nih, oke, lu bikin gua kopi nih ya, ntar misalkan ya. Kata lu kan nggak boleh kena tangan tuh, ya kan? Nah, lu ngangkatnya gimana, Cuk? Ngangkat biasa gini aja? Enggak, jadi ada alat, ya itu alat gelas manual brew tahu kan? Itu khusus. Oke. Itu tuh mau kita sentuh apapun, kan ada gagangnya tuh. Itu nggak bakal ngaruh karena kita pegang gagangnya. Terus kita tuang ke mangkok. Set. Ya udah, selama kopi itu di mangkok, kita nggak boleh nyentuh mangkoknya. Oke. Bukan mangkok sih, kayak cup tapi segini lah. Cup tapi segini nih. Itu teknik cupping namanya. Itu buat nyium rasa kopi. Jadi kalau mau nyium rasa kopinya, jangan sentuh di gini aja. Kayak lu nyium apa? Senyawa gitu loh. Di laboratorium. Tapi jangan H2SO4 juga yang lu cium. Iyalah, beda kalau mati lu kalau H2SO4 lu cium. Tapi bagi yang nggak tahu H2SO4 nih gua kasih tau asam sulfat. Dah itu dia. Iya. Susah. Jing. Akhirnya gue mengakui secara personal, oke lah, dia real barista misalnya, karena menurut gue pengetahuan kopi itu nggak semua orang tahu loh. Iya. Pengetahuan kopi itu. Dan lu belajar nggak sih itu masalah itu? Belajar. Dan gue ini masih cupu banget guys. Gue tuh junior barista yang baru berkecimpung di kopi selama setahun. Dan ilmu gue masih dikit banget. Iya. Masih dikit banget. Masih ada teknik pembuatan manual brew yang benar. Ada yang pakai aeropress dengan benar. Itu harus tahu. Sedangkan gue nggak tahu cara pakai aeropress, gue nggak tahu. Gue pun manual brew begini pun masih pasti gak khatam anjir. Khatam tuh maksudnya nggak benar gitu loh. Tapi lu belajar jadi barista itu di mana sih? Gue di Hamasa Coffee. Hamasa Coffee. Itu di mana? Di Sumarekon. Harapan baru apa harapan apa ya? Itu ya. Enggak, maksud gue gini. Lu nggak mungkin tiba-tiba datang, ujuk-ujuk datang sebagai bocah yang nggak tahu apa-apa. Bang, gue mau belajar dong. Enggak, gua tuh apakah lu kerja di situ maksud gua? Enggak. Atau gimana? Gua awalnya gini, terpaksa. Awalnya jujur terpaksa karena gua udah nggak punya kerjaan waktu itu, guys. Gua udah nggak punya kerjaan.
Gue ngelamar di mana-mana nggak terima. Sedangkan tante gue ngubungin gue, kerja di Korasi aja yuk. Di Dazzle waktu itu namanya masih Dazzle Coffee. Oh iya. Masih Sebelum Korasi namanya Dazzle Coffee. Dazzle Coffee. Kenapa berubah? Sorry, ini ini internal, ini nggak boleh di ini. Oke. Internal. Jadi ada sesuatu lah. Oke. Namanya masih Dazzle Coffee. Kerja di Dazzle Coffee, bantu-bantu. Sekalian nanti ada gajinya kok, gajinya lumayan di atas 2. Oke. Udahlah, mumpung ada kerjaan gitu. Gua ya udahlah. Mau nggak mau kan, nanti gue beli kopi. Kebetulan ada namanya kakak sepupu gue, Batiar. Si Batiar punya kenalan di Hamasa Cafe. Dia ini sebenarnya dia bukan barista banget. Dia barista ya sekedar belajar lah di tempat-tempat lain lah. Dia buka kopi sendiri. Bukan kopi sih, bukan kafe sih. Roastery. Dia di bidang roastery, bukan di bidang barista. Kalau si temennya ini, cuman dia bisa coffee manual brew. Gue belajar di situ. Gue belajar yang baristanya doang. Kan sebelum barista tuh ada roastery dulu yang nge-roasting kopi. Jadi gue belajar di situ. Gue pertama suhunya dulu, suhu kopi. Semakin rendah suhu kopinya, semakin asam rasanya. Semakin rendah suhunya, semakin asam kopinya. Iya, semakin asam kopinya. Oke. Asam kopinya. Semakin tinggi suhunya, semakin pahit kopinya. Berarti harus tengah-tengah ya? Iya, jadi kita tentuin dulu. Ini beansnya nih apa nih roastingnya. Misalkan beansnya ini dia warnanya medium to dark. Medium to dark kan berarti agak dia warna medium tapi agak kayak hitam-hitaman. Suhunya harus rendah. Kenapa? Kalau dia ketinggian pasti jadi pahit rasanya. Karena udah hitam dari sananya. Jadi harus suhu rendah. Tapi berbeda sama beans yang warnanya light. Light itu kayak terang, light kayak lampu light, LIGHT light. Itu suhunya 90 sampai 92. Dia rasanya nggak terlalu asam. Jadi kalau yang beansnya light, lu taruh di suhu 89, 88, asamnya luar biasa, bro. Dan beans asam itu nggak cocok buat Vietnam drip. Vietnam drip itu adalah kopi manual, bro. Di atasnya disiram air, nanti di bawahnya netes. Dan di gelasnya itu ada SKM, susu kental manis. Dan itu harus pakai beans robusta. Kalau kita pakai arabica nggak cocok. Nggak cocok. Asem, bro. Itu maksudnya. Begitu. Banyak juga ya pengetahuan dia ya. Gitu. Jujur gua amazed sih. Maksudnya gua nggak tahu kalau lu sengulik itu sebenarnya. Sebenarnya bukan ngulik ya, karena lu belajar juga sih. Harus belajar karena memang biasanya barista tuh harus tahu ini kopi kenapa bisa rasanya begini. Kalau kopinya lu bikin kopi nggak tahu gimana rasanya jadi kayak gini, nah itu berarti abal-abal. Iya sih. Itu kayak teknik penjemurannya gimana, teknik nggak ada tuh kayak waktu ini ada teknik namanya bukan teknik sih sebenarnya, proses. Proses kopi itu ada yang prosesnya honey, ada yang natural, ada yang anaerob. Proses honey itu ketika lu ngupas biji kopi, lu cuci kopinya kayak masih ada lengket-lengketnya, lu angkat, lu jemur. Itu kayak lengketnya itu kayak madu, namanya proses honey, madu. Tapi itu bukan madu, memang sari-sari kopi yang masih belum selesai terus lu jemur. Namanya proses honey. Dan itu menghasilkan aroma brown sugar kalau sudah kering. Begitu. Rata-rata begitu. Kalau natural itu lu cuci beansnya, itu lu biarin di dalam itu sampai kulitnya ngelupas sendiri, itu natural. Namanya juga natural. Jadi langsung lupas sendiri, natural gitu. Ada yang proses apa itu? Anaerob gue lupa gimana. Cuman harus dikulik lagi itu. Gitu. Jadi Iqbal ini belajar tentang kopi karena awalnya karena terpaksa. Karena ya itu ya zaman sekarang untuk nyari kerja susah nggak sih, Bang? Banget. Sejujurnya banget, kan? Susah banget. Lo mau jadi pegawai swasta pun ya kalau nggak order. Ya balik lagi ya, kita hidup di negara mana maksud gue kan? Ya bukan gue menjelekan negara kita ya maksud gue ya, tapi ya menurut gue itu di lapangan seperti itu sih. Di lapangan ya maksud gue. Di lapangan betul. Karena memang namanya pekerjaan kan kita nggak tahu ya siapa yang mau masuk siapa yang enggak. Ya seadanya dulu lah. Seadanya kerjaan baru kita ya siapa sih yang nggak mau orang yang jago kan? Kayak Fore nih, kalau kita kerja di Fore itu gaji magang aja, magang ya? Magang lagi, part time, 3 juta bro.
3 juta. 3 juta. Wow. Junior barista 5 juta. Junior barista 5 juta. 5 juta. Nggak tahu yang seniornya berapa, yang head barnya berapa gua nggak tahu. Wah, Jay, itu Fore. termasuk oke sih, oke banget sih. Bukan oke lagi, oke Oke banget sih. Lu part time aja bisa kaya aja. Iya sih. Paruh Maksud waktu, gua- lu bayangin paruh waktu yang kerjanya nggak bakal full, nggak bakal full day. Maksudnya bukan full day, cuman nggak setiap hari. Iya, iya. Nah gitu, itu part time. Ya apalagi lu kerjanya ya di Itu- Fore yang dimana ya namanya sudah besar juga Fore Namanya kan. udah besar banget, dimanapun ada. Itu dia udah punya franchise sendiri gitu maksudnya. Iya, iya, iya. Ya udah. Ya itu. Jadi bagi kalian yang mau mau tahu tentang kopi, ya bisa lah kontak Bisa. DM atau nanya di komen juga bisa kali Boleh, ya. boleh. Ditanya komen juga. Nanya komen boleh. juga bisa. Bang, pengen tahu dong, gimana sih cara jadi barista maksudnya? Ya siapa tahu lu bisa mewadahi maksud gua kan. Ya bisa ngajarin lah. Iya, bisa ngajarin maksudnya. Ya, ya mungkin tidak seproper itu ya maksud gue ya, Iya. tidak secanggih itu, tapi setidaknya lu tau basicnya lah basicnya. kan. Karena memang gue basicnya juga masih junior guys. Iya. Masih junior dan kadang-kadang latte art pun gue belum bisa guys. Latte art tuh kadang-kadang jelek banget. HP gue di situ lagi buat rekam. Ya dan nanti gua Artnya. kasih tahu ya. Artwork lagi. Ya artnya Iqbal ya. Kurang banget. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan suatu pembelajaran sih maksud gua. Nggak bisa cuma dikit dong. Iya. Ya mungkin kita cokokin dulu kali ya malam ini ya maksudnya. Tapi itu apa namanya yang tadi yang kerjaan itu ya guys ya. Kalau kalian mau tahu 19 juta baru kerjaan nggak ada di Indonesia ini guys.